Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Aulia Diasya Sifa dengan NIM 195144036. Perkenalkan, nama saya Gaida Aulia dengan NIM 195144042. Perkenalkan, nama saya Najla Salsabila Nurul Azmi dengan NIM 195144047. Perkenalkan, nama saya Rifa Intan Sejati dengan NIM 1951445. Kali ini, saya dan rekan-rekan saya akan menyampaikan informasi berdasarkan hasil wawancara kelompok kami kepada seorang entrepreneur. Wawancara tersebut kami lakukan pada tanggal 21 Februari 2022 pada pukul 11 siang melalui media Zoom Meeting. Kami melakukan wawancara kepada seorang entrepreneur yang merupakan salah satu owner dari produk Hafila Gormeti. Owner dari produk tersebut adalah Kak Ajeng Krespati. Hafila Gormeti itu sendiri merupakan usaha yang bergerak di bidang food and beverage yang sudah berdiri sejak tahun 2014 dan saat ini jumlah karyawannya adalah sebanyak 15 orang. Selain itu, omset penjualan per tahun dari Hafila Gormeti adalah sebesar 2 miliar rupiah. Hal pertama yaitu mengenai riwayat entrepreneur. Kak Ajeng Krespati merupakan seorang pengusaha muda sekaligus owner dari produk Hafila Gormeti, di mana dalam menjalani karirnya sebagai seorang entrepreneur, Kak Ajeng sama sekali tidak mempunyai background pendidikan di dalam ruang lingkup bisnis. Karena saat kecil, ia bahkan bercita-cita untuk menjadi seorang dokter. Namun ketika seleksi kuliah, ia gagal dan akhirnya ia kuliah di jurusan psikologi. Namun, apa sih yang akhirnya bisa membawa Kak Ajeng terjun ke dalam dunia bisnis dan menjadi seorang entrepreneur? Rupanya saat ia berkuliah, ia sering berdagang dan juga sering melakukan proyek-proyek yang ada di kampus. Kemudian sebelum ia memulai usahanya, Kak Ajeng juga pernah menjadi karyawan di 2 perusahaan. Namun di tempat kerja pertama, ia hanya bekerja selama 1 tahun. Kemudian di tempat kedua, ia juga hanya bekerja selama 8 bulan saja. Dan akhirnya ia memutuskan untuk keluar dari perusahaan dan memulai bisnis. Alasannya karena menurutnya ia adalah orang yang keras dan membutuhkan kebebasan waktu dalam bekerja. Sehingga karena alasan tersebut, akhirnya pada tahun 2014 tercetuslah bisnis Hafila Gormeti yang menjual produk teh berkualitas premium. Di mana ide tersebut juga muncul dari partner bisnisnya yaitu Kak Neisha. Bisnis yang Kak Ajeng jalani ini tentunya pernah mengalami jatuh bangun. Tantangan yang dihadapi oleh Kak Ajeng ketika merintis usaha ini adalah beliau harus membuat pasarnya sendiri karena pada saat itu belum ada brand lokal yang menjual teh dengan kualitas premium pada kisaran harga Rp115.000 sampai Rp130.000. Selain itu juga pada tahun 2014 mulai muncul tren coffee shop di Indonesia, sehingga hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi Hafila Gormeti. Untuk bisa mencapai titik sekarang, Kak Ajeng menjalankan bisnisnya ini secara perlahan dengan konsisten dan persisten. Selain itu juga, ketika Kak Ajeng mulai merasa lelah dengan usahanya, beliau selalu kembali ke awal, melihat perjuangan awal Kak Ajeng merintis usaha ini, sehingga beliau bisa menjadi semangat lagi untuk menjalani usahanya. Kesuksesan atau keberhasilan Kak Ajeng saat ini sebagai seorang entrepreneur dapat dilihat dari bertahannya produk Hafila Gormeti sampai saat ini di tengah-tengah maraknya coffee shop yang ada di Indonesia. Selain itu, penjualan produk perharinya juga terus meningkat sehingga per tahunnya ia dapat memperoleh omset hingga 2 miliar rupiah. Untuk terjun ke dunia bisnis dan memulai belajar menjadi seorang entrepreneur, Kak Ajeng memulai semua hal tersebut ketika ia menjadi mahasiswa atau ketika ia saat berkuliah.
Dimana saat itu ia mulai berdagang di kampus, mencari proyekan kecil di kampus, dan juga berbisnis di beberapa kegiatan yang ada di kampus. Karena menurutnya ia belajar dan mulai mengerti bisnis dengan tahapan learning by doing. Jadi ketika ia melakukan kegiatan berdagang tersebut, ia menjadikan hal tersebut sebagai proses pembelajaran baginya untuk menjadi seorang entrepreneur. Selanjutnya, keterampilan yang harus dimiliki entrepreneur. Karena Kak Ajeng tidak memiliki latar belakang pendidikan yang berkaitan dengan bisnis yang sedang dijalaninya, maka beliau menjalani bisnis ini secara alami atau learning by doing. Kak Ajeng mengatakan bahwa beliau memiliki prinsip semangat belajar untuk bisa terus mengupgrade skill yang dimilikinya. Misalnya dalam bisnis ini, maka dapat mempelajari mengenai marketing atau sales melalui buku atau dapat membacanya di internet. Karena saat ini sudah banyak sekali sumber-sumber yang bisa dijadikan pembelajaran dalam berbisnis. Selain itu, keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang entrepreneur menurut Kak Ajeng adalah supel. Menurut Kak Ajeng, setiap orang yang ditemuinya akan memberikan pelajaran baru dalam bisnisnya ataupun dalam kehidupannya. Karena menurut beliau, belajar tidak hanya dari buku, tapi bisa juga dari orang-orang yang ditemuinya sehari-hari. Pertanyaan yang keempat yaitu bagaimana melatih keterampilan. Nah, sebelumnya diketahui bahwa latar belakang pendidikan dari Kak Ajeng ini bukan berasal dari bidang entrepreneur, melainkan psikologi. Beliau sama sekali tidak memiliki latar belakang pendidikan di bidang entrepreneur, berbeda dengan partner bisnisnya yaitu Kanisha yang memiliki latar belakang pendidikan di bidang entrepreneur, yaitu manajemen bisnis. Nah, menurut Kak Ajeng sendiri, cara untuk melatih keterampilan yaitu dengan learning by doing, dimana belajar sambil mempraktekannya, entah itu belajar dari internet ataupun buku. Dan dalam belajar juga kita harus memiliki semangat belajar akan suatu hal yang baru. Kita juga harus merasa lapar akan suatu hal yang baru ini, sehingga kita bisa terus menggali sampai dengan kita bisa dan kita ahli. Dengan begitu kita bisa mengupgrade skill yang kita punya. Lalu selain itu kita juga harus menjadi orang yang supel, dimana belajar ini tidak hanya dari buku ataupun internet, tapi belajar juga dari orang, tidak selalu dari orang yang lebih pintar daripada kita. Menurut Kak Ajeng, menurut Kak Ajeng juga, setiap Kak Ajeng ingin melakukan sesuatu hal ataupun bertemu dengan seseorang, beliau pasti berpikir bahwa ia pasti akan mendapatkan sesuatu hal yang baru, entah itu ilmu ataupun pengalaman yang ia dapat dari orang tersebut. Kak Ajeng juga sering menganggap orang tersebut sebagai guru bagi Kak Ajeng, seperti itu. Dan intinya kita dalam melatih keterampilan ini yaitu mau belajar. Menurut Kak Ajeng seperti itu. Selanjutnya yaitu bagaimana membangun jaringan sosial dan bisnis. Menurut Kak Ajeng, cara yang bisa kita gunakan dalam membangun jaringan sosial atau networking dalam bisnis yaitu dengan bersikap ramah dan terbuka terhadap pertemanan dengan siapapun itu. Dengan kita memiliki banyak teman, maka akan menambah dan memperluas relasi pertemanan kita. Dimulai dari perkenalan, lalu mengobrol, hingga terjalinnya hubungan pertemanan. Setelah terjalinnya hubungan pertemanan ini, kita bisa menyimpan nomor telepon dari orang tersebut, dimana kita bisa bertukar kabar ataupun berbincang mengenai hal penting lewat telepon dan juga chat. Kak Ajeng juga memiliki kebiasaan yang bisa kita contoh, yaitu Kak Ajeng selalu menghubungi teman-temannya secara berkala untuk menanyakan kabar, dimana dengan hal tersebut akan membuat hubungan antara Kak Ajeng dan juga teman-teman itu terjalin dengan baik. Selain mencari teman dengan
pertemuan langsung atau bertukar kartu nama serta kontak. Yang lebih penting daripada itu adalah mencari lingkungan yang isinya adalah orang-orang yang dapat kita jadikan sebagai panutan. Misalnya, di saat kita ingin menjadi pengusaha, maka carilah lingkungan yang berbau bisnis dan isinya adalah pengusaha-pengusaha. Seperti pengalaman Kak Ajeng yang mengikuti kompetisi bisnis pengusaha muda brilian dan mendapatkan relasi yang luas dari kompetisi tersebut, kita juga dapat mengikuti komunitas bisnis dan mencari mentor yang memiliki pengetahuan, relasi, serta pengalaman yang lebih banyak dari kita dan dapat membimbing kita untuk menjadi pengusaha yang sukses. Relasi ini secara tidak langsung akan membentuk legasi untuk keturunan kita nanti dan juga akan menjadi privilege tersendiri dan akan berguna tidak hanya untuk dunia bisnis tetapi juga untuk kehidupan sehari-hari. Pertanyaan terakhir yaitu bagaimana cara mendapatkan permodalan? Bisnis Hafila Gormeti ini memiliki dua owner yaitu Kak Ajeng dan juga Kak Nesya. Namun pada kesempatan kali ini kami hanya mewawancarai Kak Ajeng sebagai perwakilan. Dan Kak Ajeng menceritakan bahwa bisnis ini berjalan pada awalnya hanya dijalankan oleh Kak Nesya seorang diri selama 1 tahun pertama dan mendapatkan modal dari meminjam kepada keluarganya. Kemudian, pada saat menjalankan bisnis ini di awal-awal masa perintisan, keuntungan yang didapatkan itu diambil secukupnya dan sisanya digunakan untuk membayar hutang modal yang diminjam Nesya dari keluarganya. Kemudian, setelah berhasil membayar lunas hutang modal tersebut, akhirnya ditetapkanlah pembagian saham di antara Kak Ajeng dan juga Kak Nesya dengan persentase yang disepakati dan juga ditentukan bersama. Kesimpulan dalam pembahasan kali ini yaitu ketika kita akan memulai suatu usaha atau bisnis, kita harus menerapkan sikap mau belajar dan supel. Dan penting bagi kita untuk membangun jaringan sosial atau networking dalam bisnis kita. Semoga apa yang telah kelompok kami sampaikan dapat membantu dan bermanfaat bagi teman-teman yang nantinya akan terjun ke dalam dunia bisnis ini. Sekian presentasi dari kelompok kami mengenai wawancara bersama owner dari Hafila Gormeti yaitu Kak Ajeng. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.